Jessica ini tulis petisain menggunakan anak. Boleh tunjukkan lagi? Nah, Awal-awalnya kami mengira ya seperti anak-anak yang lambat bicara aja ya Bang Akif kan. Ada nggak dokter yang mau nerima ginjal aku? Kira-kira aku berapa? Ngejek. Jessica kayak pulih. Setiap dinding itu Mami tulis, misalnya hari ini Jessica belajarnya ini. Setiap dinding rumah Mami tulis, Jessica hari ini belajarnya ini. Jadi semua orang satu rumah tahu Jessica belajarnya ini. Pokoknya Mami sama Papi harus tetap semangat dan juga makasih ya Lilo udah berjuang untuk Jessica demi Jessica loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang di Small Alika Podcast. Mari kita berkata, aku bisa mendengar. Jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber yaitu Mami Jessica dan Jessica. Apa kabar? Baik. Baik Bang Akil. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Nama saya Jessica Angelina Dulisho. Kalau saya Mami Jessica. Jadi Mami Jessica ini adalah orang tua dari Jessica. Jessica ini tulis petisain menggunakan anak. Boleh tunjukkan lagi? Nah, jadi Jessica umurnya sekarang berapa? 13 tahun. Berarti sudah SMP kelas 1 ya? Iya. Gitu. BTW Mami kan sebagai orang tua Jessica. Eh, Mami itu kan pasti tahu kan Jessica tuh anak spesial yang tuli. Itu kapan Mami tahu nih? Itu pas Mami tahunya di usia Jessica 2 tahun atau 3 tahunan gitulah Bang Akil. Gimana Mami bisa tahu? Saya kayak, apa yang menjadi yang hal yang aneh awal-awal? Awal-awalnya Mami mengira ya seperti anak-anak yang lambat bicara aja ya Bang Akil, nggak merasa bahwasanya Jessica ini anak berkelebihan khusus, nggak mengira sampai ke sana. Mami mengiranya Jessica ini hanya anak yang lambat berbicara gitu. Jadi curiganya kok Jessica ini pas bunyi klakson nggak noleh gitu Bang Akil. Jadi di situ curiganya. Lalu Mami sama Papi Jessica bawa Jessica cek pendengaran. Apa yang reaksi Mami saat tahu si Jessica ini anak spesial? Saya tuli gitu. Kayak orang tua Aki kan juga kayak gitu pasti kan. Semua orang tua saat mengetahui fakta ini kan pasti kan kayak terkejut gitu. Kalau Mami apa sama atau beda? Ya pasti terkejut dong Bang Akil. Bagai petir di siang bolong itu Bang Akil. Oh, justru. Ya iya dong. Namanya kita nggak nyangka anak yang kayak pupunya kan abang-abangnya di atas nggak ada yang kayak gini ya kan tiba-tiba kok punya anak yang dititipkan Tuhan yang memang anak surga yang luar biasa ya pasti terkejut dong Bang Akil. Kok bisa punya anak spesial gitu. Oh, gitu ya. Jadi kan kayak Aki kan juga tahu kan kalau dia orang tua Aki sendiri. Mereka kayak terkejut gitu. Pasti kan mereka pasti ada dorongan kan kok di saat mereka yang kita sedih pasti ada dorongan untuk ya sudahlah bisa lah pasti ini untuk anak saya. Untuk Mami itu gimana kok udah dalam keadaan sedih banget kayak udah pasal punya anak punya anak kayak gini. Apa dorongan yang membuat jadi semangat lagi gitu? Ya dulu pas awal-awalnya ya mungkin gimana ya Bang Akil karena Mami mungkin pertama di dananya ya. Eh, di dananya itu Mami nggak ada kan gitu kan. Terus pas pula dengar kabar bahwasanya tahu faktanya bahwasanya si Jessica ini nggak bisa dengar gitu. Dan setelah cek sana sini rupanya alatnya kan bagus. Ya, itu udah tahu lah. Jadi awal-awalnya itu Jessica masih pakai ABD Bang Ki, alat bantu dengar belum dioperasi belum implan. Dan saat itu Bang Akil ABD-nya juga dapat kayak dapat sponsor gitu Bang Akil dari orang tua juga yang anaknya seperti itu. Seperti Jessica sama lah gitu Bang Akil. Juga ya. Jadi eh Mami itu udah sedih banget pasti kan udah pasti ini kan dapat sponsor tadi kan. Jadi dari situ gimana cara Mami itu merawat Jessica? Sebesar ini kan sekarang udah awal-awal itulah saat udah operasi itu pasti kan udah dapat dana semua tuh langsung operasi. Nah saat operasi itu gimana alurnya?
Gini Bang Akil, dulu kita bukan semata-mata anak kita nggak dengar langsung dapat bantuan dari orang, enggak ya Bang Akil. Itu awalnya Mami berjuang dulu ya kan, mulai dari cek pendengarannya ya kan, terus Mami cari di mana sekolah yang bisa menerima Jessica gitu kan, atau seperti terapinya gitu Bang Akil. Kan Mami harus cari dulu. Nah pada saat itu kan lokasi rumah Mami ke Medan tuh jauh ya Bang Akil ya. Hmm. Dulu belum ada jalan tol tuh ya kan. Itu nggak ada mobil Bang Akil. Jadi mami naik angkot. Oh, alah. Naik angkot. Jadi sampai sekarang juga belum ada mobil Bang Akil. Naik angkot mami dari Tandem itu ke Medan untuk mencari gimana ya rasa orang tua mau berjuang untuk anak itu memang besar harapan mami Bang Akil. Gimana caranya supaya Jessica ini bisa mendengar, bisa bicara gitu. Jadi mami cari itu, cari tahu lah Bang Akil. Mami belum tahu bahwasanya kalau di Medan ada sekolah atau terapi yang untuk pendengaran gitu. Mami nggak tahu, mami cari. Itulah Bang Akil. Entah kenapa karena memang niat orang tua nih tadi untuk anak, Tuhan kasih jalannya. Tiba-tiba mami langsung dapat aja itu langsung di sini Smart Orkasku. Itu posisi naik angkot Bang Akil, terus sambung di Kampung Lalang, kami sambung becak Bang Akil. Oh, jodoh itu. Langsung Bang Akil, itu jumpalah Bang Akil sama yang dulu ngurus sama inilah Mimi Bang Akil. Oh, pantes. Kamu mungkin mikir. Oh gitu, ini pertemuan pertama Mami sama Mimi saya. Iya, itu Mami tahu enggak Bang Akil? Mami dulu pertama kali sekolahnya masih tutup Bang Akil. Masih tutup, Mami tuh duduk di depan Bang Akil. Pokoknya kayak kalau dibilang kalau orang mau kasih sekalian aja lah bawa mangkok situ Bang Akil ngumpul sampai lama kali belum buka. Iya Bang Akil, belum buka sekolahnya, Mami udah nunggu di depan Bang Akil. Sambil gendong, Jessica masih kecil kan Bang Akil. Dan itulah, jumpalah sama Mimi Bang Akil. Cari-cari tahu lah, cari-cari tahu. Terus Mami cek lagi. Dan perjuangan Jessica dapat APD sponsor itu tadi dari pihak orang tua, itu ada perjuangannya Bang Akil. Bukan semena-mena orang tua langsung kasih gitu aja. Enggak Bang Akil. Karena dilihat Mami ada potensi untuk berjuang untuk anak, makanya orang tua itu mau kasih pinjam alat alat anaknya untuk Jessica. Itu Bang Akil. Oke, aku penasaran nih. Ini kan berarti pertemuannya pertama kali sama Mimi itu di sini kan? Iya, di Semareka Bang Akil. Pantas sampai sekarang mikir, ini kok kalian kayak udah bestie banget gitu. Iya, kayak jodoh ya Bang Akil. Iya. Itulah tadi kan mungkin Tuhan tahu niat Mami untuk berjuang untuk Jessica itu memang betul-betul sehingga Tuhan langsung kasih jodohnya tuh Bang Akil pertemuan. Jodoh itu kan bukan hanya untuk pernikahan ya Bang Akil, pertemuan juga jodoh ya Bang Akil. Jodoh itu kayak bisa juga saat mereka pertemuan pertama kali sudah di gitu. Iya, gitu Bang Akil. Momen-momen yang menyenangkan saat sama Mimi penasaran kan? Dah hal yang lucu. Oh, banyak dong Akil. Salah satu aja lah, gede itu. Satu aja ya Bang Akil ya. Pokoknya yang paling Mami ingat itu saat bersama Mimi itu Mimi selalu ngasih Mami motivasi untuk jangan menyerah, terus berjuang untuk anak kita. Gitu. Berarti sesudah dapat semua Rika ini, sudahlah ya dapat terapi, si Jessica dapat terapi bisa mendengar dan habis dari semua itu kayak bisa mendengar, bisa ngomong, itu langsung terjun ke sekolah umum atau gimana? Oh itu panjang Bang Aki, perjuangan Jessica ini panjang Bang Aki. Itu masih pakai ABD ya Bang Aki, itu lagi proses waktu dia pas implan. Proses dia implan itu panjang lagi Bang Aki. Pokoknya Mami banyak lah teman-teman yang support Mami, terutama orang tua yang anaknya memang anak berlebihan khusus seperti Jessica dan Bang Akil. Itu banyak dukungan kayak ini mamanya Adik Eta, tahu nggak? Terus mamanya Oh iya. itu terus siapa lagi Mami lupa lah. Ada orang Cin Bang Akil, lupa Mami nama anaknya. Oh apa-apa lah. Nah itulah banyak lah Bang Akil yang support Mami. Jadi untuk menuju ke implan itu Bang Akil banyak perjuangannya. Yang Mami ini sampai Mami pernah tahu Bang Akil bilang ke Mimi Sari. Saat itu masih pakai HP biasa ya Bang Akil jatuh ya, BlackBerry yang Mami WA tuh Bang Akil Mimi Sari ya. Mi ada nggak dokter yang mau
nerima ginjal. Ih, ginjal. Kenapa gitu? Karena Mami memang pingin kali supaya Jessica itu bisa mendengar cepat gitu. Pakai alat yang benar-benar eh, Jessica bisa ini masuk semua ininya gitulah Bang. Senang Kak, biar Iya. belajar kan jadi. Sampai gitu Mami bangke sampai WA Mimi Sari. Mimi, ada nggak dokter yang mau nerima ginjal aku? Kira-kira laku berapa? Gitu. Itu banget nih. Respect banget sih ya. Bisa-bisanya ada orang tua banyak berkorban sampai ingin mendapatkan implan untuk Jessica ini ya. Kayak Mimi lah ya dikit ya. Wah, jadi ini sekarang ya, mau mikir ini kan pengobatan. Jessica ini, apa pendapat Jessica saat mengetahui kok emaknya itu sudah berkorban banyak gitu? Apa reaksi kak? Kok aku sendiri ya, kok sama Mimi udah banyak berkorban, ini, itu kayak, ih bisa lah orang tua udah dapat pengobatan yang sebanyak ini, anaknya bisa dapat ilmu banyak jadi berkat orang tua. Ah, ini sedih banget sih. Ah, terharu lagi. Bisa ya, orang mami. Saya kali nunggu. Kita kan sebagai anak kan pasti kayak sedih kan. Yang udah biasa ya, mungkin bukan biasa untuk orang-orang yang yang udah bisa mendengar tambah. Bagi kita yang sebagai anak spesialis ini, itu sebagai penghargaan untuk orang tua. Dan kita sebagai anak, itu harus bisa membuat orang tua bangga. Seperti Agi sebagai sekarang sudah bisa jadi coach. Dan sudah membuatkan orang-orang bisa termotivasi dengan hal-hal seperti ini. Ya, itu semua berkat orang tua kan pastikan. Jadi, disinilah kita tahu betapa berharganya orang tua, terutama ibu. Ibu itu adalah salah satu inti sumber kita mengetahui dunia ini. Itulah inti kita mengetahui sesuatu hal yang sudah orang tua lakukan. Jadi dari sini kan pasti kan kita tahu kan pengembangan awal-awal. Sekarang kita ingin tahu sekolahnya gimana sih Jessica ini? Sekarang, Ya sekarang. gimana Jessica sekarang Gimana? sekolah? Sekarang kita sekolah di metode ginjal. Itu gimana? Ada cowok nggak? Ada dong. Jadi mungkin ya kalau soal abang ini sebagai juga spesialis tuli, itu kan pasti kan awal-awal kan pasti kan sering tuh orang-orang kayak mantap ini apanya orang nggak bisa dengar kayak ih apa sih kayak so asik kan kayak rasanya beda sendiri sama orang lain. Kalau Jessica gimana tuh dulu? Kalau dia pasti banyak kali ya. Apa ini ya? Sekarang juga ya pasti itu ya. Ya ada nenek Jessica di WA juga ada yang nanya itu ya, apa tuh di kepalamu gitu ya. Nah, Iya. kayak gitu kan. Kok abang juga kayak gitu sih dulu. Tapi dulu nanyanya kayak halnya agak sedikit nyentuh kayak ada nggak gitu? Kayak nyinggung gitu ya. Ya kayak pingin pegang gitu kan. Karena Oke, SD kan ini. masih otaknya masih anak kecil banget kan. Itu Jessica pernah nggak disentuh? Wah, kita pernah lah itu Pernah nggak Jessica alatnya disentuh gitu? disentuh gitu. Pernah. Penasaran orangnya. Orangnya Iya. Pengen tahu gitu ya kan. Apa itu Jess yang kamu pakai gitu ya kan. Iya. gitu. Jadi dari SD sampai SMP ini belajarnya aman kan? Aman dong. Aman. Berarti Jessica dulunya di depan atau di mana? Biasanya di bangku sekolah. Sekolah paling depan. Oke, biasa lah ya. Karena kan abang juga gitu sampai sekarang udah aku sama guru yang request untuk di depan aja gitu. Nggak Iya. pernah dipindahin sebelah nggak mau sama sekali. Nah, ya bisa dengar gitu. Ya, biar lebih lebih jelas dengarnya ya Bang Agil ya. Kok dipikir lagi ya. Jess punya nggak Silvia yang mau menerima Jess? Menerima Jess yang Circle. Jessica yang walaupun Jessica tuh tuli, tapi ada teman-teman yang mau menerima sebagai kamu. Ada kok. Banyak lagi. Iya. Pasti sering lagi gosip pasti kan tuli apa gitu kan. Ada juga yang dekat yang paling sayang sama. Boleh sebut namanya nggak Des? Sebenarnya Mana nih?
Nggak boleh sebut namanya dong. Siapa temen Atau yang sayang banget sama Jessica? Sheila, Jella, Catherine, Jesslyn, terus Apika, terus Clara. Ada juga yang ketika gitu. Hukum berarti mau cowok nih. Kita sebagai anak yang tua ini, kita harus bisa sosial sama orang-orang. ya Karena dong. kalau kita nggak bisa sosial, kita kan pasti nggak tahu. Sosialnya tinggi banget kayak sampai maminya. Gimana tuh? Sosialnya tinggi sama kayak maminya. Tinggi kali. Mimi, aku tuh kayak gitu. Semua kawan kayak, ayo kawannya. Dan gitu aja. Semua kawan gitu. Ada lagi ya. Oh, semasa di sekolah itu ada nggak sih Jessica dapat permasalahan? Ya permasalahan apapun lah gitu. Kayak abang ya ini sebagai contoh deh abang. Abang tuh kan orangnya aktif banget zaman semasa SD. Pasti kan sering kan rasa bikin masalah gitu. Iya. Kalau Jessica tuh apa masalah? Oh, pasti ada itu. Iya ada. Apa itu contoh? Ini termasuk gak? Hah? Serius? Iya. Coba apa itu? Kalau dulu waktu SD kelas 6 tuh aku tuli karena aku pakai ala jadi aku tuli kayak ngejek Jessica kayak tuli kayak Diejek selalu tuli gitu. ejekin Jadi mereka nggak berhenti ngecek gitu gitu. enggak kayak gak ada merasa bersalah gitu. Itu kelas sama saya nggak? Kelas dong. Oh, alhamdulillah. Kita sampai sekarang masih masih bully-bully nih. Karena kan abang dulu ya, semasa-masa SMP kelas 1 tuh pernah kejadian mereka bully-bully tapi gak kelar-kelar. Baru kelar itu di tengah semester di akhir semester kelas 7 tuh baru kelar. Itu pun karena akhir aku ke Mimi, langsung keluar tanduknya. Sama Bang Agil Jessica kalau dibully temannya juga gak pernah karena mungkin dia Dapat masa. takut mami sedih atau apa gitu. Jadi dia mungkin bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Dan mami juga memang ajarkan ke dia bahwasanya kalaupun ada masalah di sekolah harus bisa mengatasinya sendiri. Kalau memang nggak bisa, kamu harus lapor ke guru gitu. Hal yang di sekolah tidak boleh ngadu ke mami seperti itu. Apapun yang ada di sekolah ngomong ke guru. Kalau memang nggak bisa guru selesaikan, baru boleh ngadu ke mami. Mami memang menerapkan seperti itu Bang Amir. Jadi dia bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Bang Amir. Gitu. Kalau dia memang nggak bisa menyelesaikannya, dia ini selesaikan dengan nggak bisa juga, baru boleh. Ya agak sedikit beda ya. Kenapa aku bilang beda? Karena kalau aku sendiri, setiap masa besar atau masa kecil itu aku tanggung sendiri. Tapi kok kenapa aku bilang gitu? Karena masa kecil apapun atau besar, kalau aku panggil mimi saya untuk turun untuk masak, takut kali aku. Iya, Karena kan sebetulnya kayak nggak pernah gini Bang Adil. Saya potong ya, Mami apa? potongnya Bang Adil. Jessica juga nggak pernah ngadu tuh ke Mami. Karena apa? Dia bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, Mami kan udah pesan tuh sama Jessica kalau seandainya nggak bisa Jessica selesaikan atau guru nggak bisa selesaikan, boleh ke Mami. Gitu. Karena kan itu masalah di sekolah kan Bang Adil. Kita orang tua nggak boleh dong ikut campur masalah di sekolah. Kan masih ada gurunya gitu loh Bang Adil. Mami seperti itu Bang Adil. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini, ya belum pernah sih ada masalah yang menyangkutkan mami. Adalah sekali ya, begitu lama baru sekali karena alatnya itu pun miskomunikasi Bang Akil. Alatnya jatuh ke lantai kan. Itu apa? Miskomunikasi itulah ada mami datang sekali ke sekolah. Itu pun karena miskomunikasi aja Bang Akil. Kirain mami alatnya dijatuhin temannya, bukannya jatuh sendiri. Itu Bang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang. Ya, dibilang nggak apa-apa ya ada juga yang diganti lah Bang Akil. Itu ya. Ada juga yang diganti Bang Akil 2 hari kemudian. Yeah. Jadi kan ini kan masa sekolah pasti aman kelar kan, kayak nggak ada masalah. Alhamdulillah lah ya. Karena kan aku juga sebagai anak yang menggunakan tuli kan, yang tuli, alhamdulillah bersyukur. Karena aku juga sampai SMA ini kan aman-aman kelar, sentosa, damai banget. Jadi itu kan masa sekolah. Terus kami itu kan tahu merawat si Jessica untuk kayak itu
hal yang dasar sampai sekolahnya. Itu pasti gimana prosesnya? Belajarnya si Jessica ini. Oh, dari mulai dulu awal pendengaran, Iya, prosesnya panjang, Mak. Dari dulu Mami belum punya basic untuk mengajar tentang pendengaran, eh, Mami belajar, yaitu awal-awal mulanya Mimi Sari lah yang ngajarin Mami kan. Jadi bawa Jessica terapi ke tempat Mimi Sari. Mami belajar lagi, ya kan. Terus Mami sering ikut-ikut seminar, ya kan. Nah, di mana ada seminar tentang anak tuli, Mami pasti datang. Mau jauhnya seberapa pun Bang Akil, Mami tetap datang. Mau sepagi apapun Bang Akil, mau semalam apapun Bang Akil, Mami tetap datang. Iya, Bang Akil. itu pasti Tetap kan. Mami datang Bang Akil. Nggak ada rasa capek. Ya mungkin ya kalau dibilang nggak ada rasa capek, ya pasti ada ya Bang Akil. Cuman sampai Mami itu hilang. Ketika Mami dapat ilmu itu untuk Mami ajarkan lagi di rumah untuk Jessica gitu. Mami dulu Bang Akil ngajari Jessica itu tetap kali Bang Akil. Harus dia dengerin Mami. Misalnya, iya tetap kali Bang Akil. Misalnya di rumah itu Bang Akil, eh, itu setiap dinding itu Mami tulis. Misalnya hari ini Jessica belajarnya ini. Setiap dinding rumah Mami tulis. Jessica hari ini belajarnya ini. Gitu. Jadi semua orang satu rumah tahu Jessica belajarnya ini. Nah gitu Bang Aki. Jadi ya Mami gitu Bang Akil. Jadi dari mulai Jessica mendengar sampai Jessica bicara, Mami banyak belajar dari Mimi. Mami banyak ikut seminar, Mami banyak mau tahunya Mami memang banyak. Terus Mami juga minta sama Tuhan, semoga eh, Mami dikasih kekuatan terus ya kan, dikasih sehat terus. Jadi Mami mau belajar terus. Kalau seandainya Jessica bisa mendengar cepat, bisa bicara cepat, Mami mau mengabdikan diri Mami ke anak-anak yang lain gitu. Itulah Bang Akil awal mulanya, makanya Mami jadi guru di Semaorika School. Ya, si Jessica bisa belajar. Iya, karena Mami sudah janji sama diri Mami sendiri dan Tuhan kan dengar Bang Akil. Ya kan? Karena Mami udah janji kosannya Tuhan kasih cepat Jessica mendengar, cepat Jessica bicara, Mami akan mengabdikan diri Mami untuk anak-anak yang sama seperti Jessica. Makanya Bang Akil banyak kali kemudahan-kemudahan untuk Jessica mencapai target itu Bang Akil dari mulai dia pakai ABD sampai dia pakai alat implan koklea. Ini Banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan kasih karena ya itu tadi rasa Mami ingin buat Jessica itu mendengar, rasa Mami ingin membuat Jessica itu seperti anak normal lainnya. Jadi Tuhan kasih kelancaran itu semua Bang Aki. Makanya banyak orang tua yang mendukung Mami karena mereka juga melihat. melihat Ya, kerja keras Mami iya, sama ini kan. Bang Aki. Jadi Mami tuh mau membuktikan ke orang-orang yang sudah sayang sama Mami, ke orang-orang yang sudah mendukung Mami, sudah support Mami dalam itu semangat, materi, semua Bang Akil. Mami membuktikan bahwasanya Mami bisa buat Jessica mendengar dan bicara. Jadi kita jangan semena-mena mentang banyak nih yang membantu kita, banyak nih yang merangkul kita, terus kita buat suka seperti kita. Nggak bisa dong Bang Akil. Kayak Hah? dukungan kayak santai aja gitu. Iya, Di sisi belakang pasti ada kerja kerasnya gitu. iya. Jadi Mami mau buktikan ke orang tua, teman-teman Mami yang sudah banyak membantu Mami, Mami buktikan bahwasanya Mami bisa, Jessica bisa, gitu Bang. Itu tuh ya. Jadi Jessica sekarang udah bisa. Terus, yes, kesan Jessica ke Mami gimana? Kesan apa yang sudah diketahui Mami itu udah banyak begitu. Kasih Mami, ya, kasih pengorbanan Jessica, pengorbanan, Pengorbanan. ya, udah berjuang terus sama Jessica. Saya sama Jessica bekerja berterus-terusan demi Jessica, demi Allah juga. Pokoknya semuanya lah. Ini motivasi nggak sih kok? Karena kan setiap orang tua kerja kan pasti membuat motivasi untuk kita untuk mencari ilmu lebih lanjut lagi kayak ilmu tingkat selanjutnya. Kayak Aki sini kan karena bukan orang tua pasti kan sering belajar ke tingkat selanjutnya gitu. Jessica apa yang membuat mami itu menjadi motivasi? Jadi motivasi, jadi pingin bersemangat lagi untuk menggali ilmu-ilmu lebih dalam. Pokoknya semangat terus lah.
Jangan Gitu. berjuang terus lah. Berjuang terus karena berkat orang tua kan. Iya. Sejauh ini apa yang udah Jessica tunjukin ke eh, orang tua, terutama ke mami, ke papi, bahwasanya perjuangan kami gak sia-sia. Oh iya, di mana orang tua sejauh ini ya sudah menjadi apa tuh? Ikut minggu ya, Heeh. yang menjadi sudah untuk Jessica, jadi semangat gitu kedua Mm-mm. orang tua sampai sekarang ini. Pokoknya mami sama papi harus tetap semangat dan juga makasih kali loh udah berjuang untuk Jessica demi Jessica loh dan juga dia mati-matian terus mami sampai jual ginjal. Ya, Hampir belum. hampir. Hampir ya, hampir. Hampir. Masih apa ya lupa ginjal. Ya. Ginjal sebelah mana ya sampai lupa. Iya. Masih ada. Hampir. Itulah pengorbanan orang tua tadi. Seperti itulah pengorbanan orang tua Bang Akil demi anaknya bisa mendengar gitu. Mendapatkan akses pendengaran yang lebih baik lagi. Itulah harapan orang tua. Dan tidak semua orang tua mau melakukan itu loh Bang. Kayak mengorbankan diri kayak suatu kayak anak. Ada orang tua yang sudah ada dananya, tapi dia masih berpikir panjang untuk melakukan yang lebih untuk anaknya. Banyak Bang Kaki yang seperti itu. Kayak ini kan dia bekerja keras banget. Ada duitnya, mikir. Awalnya mikir dulu, apakah wajib nih ke anak dulu atau gimana nih? Pasti kan mikir gitu kan. Tapi Iya. untungnya bahkan dukungan di belakang Mimi itu pasti langsung dananya dipakai untuk anaknya. Gitu. Iya Bang Akil, makanya Bang Akil harus bangga sama Mimi Bang Akil. Iya. Juga harus bangga sama Mami Jessica. Enggak semua orang tua mau berkorban untuk anak. Tapi masih takut. Tahu Bang Akil, ada lagi orang tua gini Bang Akil. Untuk apa aku kasih akses pendengaran mahal-mahal sampai ratusan juta kan gitu kan Bang Akil. Bagusan aku kasih aja dia duit untuk sampai dia besar. Bang Akil emang duit nggak bisa habis? Bisa habis nggak Bang Akil? Enggak. Duit Bisa habis. bisa Bisa habis. bisa habis. Tapi kalau kita kasih akses pendengaran untuk anak kita, ya kan? Dia bisa dengar, bisa berkomunikasi dengan baik. Besok hari, maaf cakap ya Bang Akil, kalau udah nggak ada, ya kan? Jessica bisa mandiri, bisa berjuang untuk dirinya sendiri, berkomunikasi sama orang kan udah baik kan Bang Akil. Kalau dia tuli uang yang banyak tadi segunung Bang Akil habis, namanya Bang Akil. Enggak dipakai. Itu namanya dia nggak tuli kawannya apa di belakang dia nggak tahu Bang Akil, betul nggak? Jessica tuh banyak duitnya, yuk kita gini-gini nggak tahu dia. Nanti Jessica kita ke sana yuk pergi yuk, bawa ya kita bawa katanya. Nggak dengar dia apa yang di belakang kawannya belakang, betul kan Bang Akil? Iya. Habis duit itu tadi. Ya kan, kami saya jadi kayak penipuan. Tapi Itu untung menggunakan alat itu untuk menggali ilmu, itu Bang dapat sosial, banyak teman, bahkan bisa kayak Aki sendiri dia dapat cewek. Kira-kira kalau Bang Acil pikir yang Mami ambil langkahnya atau yang Mimi ambil langkahnya baik atau enggak untuk Kalau kedepannya? tempat aja ya, Iya. ini udah suatu hal penghargaan yang sangat luar biasa. Bagi anak juga pasti kayak terkesan, wow, orang tua udah pasti udah sampai ke sini titik puncak kayak gunung yang awalnya di bawah di pos 1 udah di pos kedua pos ketiga sampai ke pos 5 kayak wow hal yang luar biasa gitu. Jadi kita sebagai anak walaupun belum bisa apa-apa kita paling paling utama ingat kata Mimi saya ingat kamu Kiel kok belum bisa apa-apa atau cari duit atau apa paling penting cari dulu ilmu itu paling jelas karena kalau gak ada ilmu Iya, betul. cari duit belum tak bisa. Jadi yang paling jelas cari duit cari ilmu dulu gitu dan paling jelas tuh Mimi. Betul itu Bang Akil, Mami juga seperti itu Bang Akil. Yang penting, yang utama lagi Bang Akil, akhlak kita harus bagus. Itu paling jelas. Kamu beribadah. Iya. Berpindah pada Tuhan atau Allah untuk meminta kekuatan dan ilmu dan akal gitu. Karena kalau kita punya akhlak yang bagus, kita berbicara sama orang tua atau orang yang lebih tua dari kita dengan bernada tidak pantas, itu yang
Ya itu Sama aja. kacau deh. Ilmu seberapa besar pun yang kita dapat, kalau akhlak kita nggak ada, bicara kita kasar sama orang, percuma Bang Akil. Ah, uang seberapa banyak, percuma Bang Akil kalau nggak punya akhlak. Betul nggak Bang Akil? Itu kan Ah, pun jelas sekali. itu nomor satu sama Mami, selalu Mami ajarkan ke Jessica. Oh, itu paling utama. Iya. Kalau agama mami pasti paling itu beribadah. Agama. Udah pasti tuh sama Akil. Kira satu aliran itu Bang Akil. Udah satu aliran. Bang Akil, ada lagi satu Bang Akil. Mami mau cerita Bang Akil. Hal yang paling Mami nggak bisa lupakan sampai sekarang ini Bang. Betul. Tentang alat Jessica Bang. Tahu nggak Bang Akil? Kalah pemain sinetron India. Aduh. Penari India kalah Bang Akil. Itulah kejadian yang nggak pernah Mami bisa lupakan Bang Akil. Kalah penari India Bang Akil. Pemain-pemain India kalah Bang Akil Mami buat. Pernah nggak tahu Bang Akil? Di mana ada film sinetron yang menghadang kereta api? Hanya di India kan Bang Akil? Betul nggak? Serius. Nah, tapi ini Bang Akil di Indonesia udah ada. Itu dia Mami Jessica. Oh, itu Widita. Widita. Itu dia Mami Jessica Bang Akil. Itu hari kejadian gini. Bang Akil mau dengar nggak? Wow, tahu nih. Ah, Aku kan para penonton. Nah, oh, iya. kan ada ya dengan. Masih pada penasaran nggak? Penasaran. Bang Akil penasaran nggak? Ini ceritanya yang palingnya kalau dibilang lucu ya, ada lucunya, sedih ya sedih kali sampai gemetar Mak. Sampai stres juga bisa ada. Iyalah Bang Akil. Itu pada saat itu Mami mau pergi pulang-pulang dari acara seminar menuntut ilmu Bang Akil, biar untuk Jessica bisa dengarnya, bicaranya bisa lebih mantap lagi gitu Bang Akil. Bisa lebih bagus lagi. Jadi Mami pulang dari acara seminar itu Bang Akil di Medan. Mami naiklah kereta api Bang Akil. Dari Medan menuju ke Binjai, ya kan? Masih penasaran? Ya asik lah. Lanjut. Penonton pada penasaran ini. Udah gitu kan Bang Akil. Naiklah kami nih Bang Akil ke gerbong kereta api ya kan Bang Akil. Dan pas duduk Jessica kan itu hari masih posisi masih sebelah itu Bang Akil implannya masih sebelah. Pas duduk itu kenapa lah Tuhan kasih Mami nengok langsung ke muka Jessica ya Bang Akil ya, langsung ke telinganya. Kok nggak ada alatnya? Wih, gemeter kaki Mami langsung Bang Akil. Jadi maksudnya saat itu lepas gitu. Iya, duduk kan pas duduk. Kan nggak tahu jatuhnya di mana Bang Akil ya kan. Itulah Mami gemeter langsung Mami tinggal Jessica. Mami sampai lupa sama Jessica. Ditinggalin aja Su. Mami sampai lupa sama Jessica. Mami tinggal di situ. Mami datengin orangnya di itulah pegawai yang di kereta api itu Bang Akil. Alat anakku hilang. Orang itu mana ngerti Bang Akil alat apa ya kan? Ini cari. Jadi Mami kan ngomongnya terburu-buru tuh Bang Akil. Nggak mau tahu, pokoknya alat anakku harus ada. Orang ini kan nggak ngerti. Apanya nih? Orang gila dari mananya ini kan gitu ya Bang Akil ya kan? Terus ini nangis ya kan. Jadi adalah bapak-bapak itu nggak tahu lah Mami pegawai kereta api juga Bang Akil. Jadi bu pelan dulu bu pelan santai bu santai. Ada apa bu? Ada yang bisa dibantu? Gitulah Bang Akil. Enggak belum tenang lah Bang Akil, orang belum jumpa alatnya. Gimana mau tenang? Udah gitu kan Bang Akil. Ada apa bu? Ada yang bisa di iniin bu? Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, anak saya ini kan anak berkebutuhan khusus Pak. Dia kan pakai alat bantu dengar, cuman yang diimplan punya Pak, alatnya itu sekarang jantung, alatnya itu kan magnet, ditempel ke ininya. Itu sekarang alatnya nggak ada. Oh, cuman alat. Kata gitu Bang Aki. dong. Cuman itu katanya. Alat doang. Cuman itu kata gitu kan. Dalam terus Mami marah. Loh, Bapak pikir alat itu berapa harganya Pak? Mami bilang kayak gitu dong, kan jadi kasar Mami kan Bang Akil. Cuman alat kan Bu. Ya udahlah Bu, kok ngapain nih heboh kali? Alat itu Pak, alat itu sampai nyawa saya sampai mau hilang Pak untuk memperjuangkan alat itu. Mami bilang kayak gitulah Bang Akil. Oh enggak Bapak, itu harganya ratusan juta Pak. Kayak gitu Pak. Terkejut ya Bang Akil. Ratusan juta alat apa? Dia bilang kayak gitu. Alat kebutuhan susu kan jelas. Ya itulah, udah gitu kan Bang Akil, nggak mau peduli lah dia Bang Akil. Mami langsung aja kan bunyi tutut gitu kan Bang Akil, mau tanda mau jalan kan Bang Akil. Itu kan tinggi Bang Akil. Mau menuju ke relnya itu kan tinggi Bang Akil kan. Dari atas itu Mami ngesot Bang Akil. Ngesot untuk turun ke bawah itu relnya nggak Mami. Relnya Mami hadang gini Bang Akil. Kayak pemain India itu Bang Akil. Mami hadang nggak boleh jalan. Pokoknya siapa penanggung jawab di sini? Saya mau jumpa bapak itu. Geledah dulu di gerbong itu alat anak saya harus sampai dapat.
Itulah mami kasih lah foto alat itu tadi kan Bang Akil mami. Ini kayak Terus gini nih alatnya. Mami bilang kayak gitu. Emang jatuhnya di mana Bu? Nanti jatuhnya nggak di sini kata gitu kan. Periksa dulu. Terus sampai ada orang yang telat katanya, "Oh, nanti kami telat sampai ke biji gini-gini. Kamu mau ganti tiket saya? Saya ganti semua. Mami bilang kayak gitu, Pak. Nggak tahu gantinya dari mana lah. ya sumpahnya. Terus simpelnya itu Bang Akil, karena Mami hadang nggak boleh jalan kan, nggak mungkin Mami ditabrak kan Bang Akil, mana. Dulu Bang Akil seandainya seperti sekarang ini yang sikit-sikit viral Bang Akil, udah dipanggil Mami ke Jakarta sana. Salahnya dulu belum seviral sekarang ini, yang sikit-sikit viral betul kan Bang Akil? Terakhir itulah di semua pegawainya gerak Bang Akil untuk meriksa, rupanya nyangkut di ransel tas ini penumpang yang lain di raselnya, di kancingnya itu Bang Aki kan alatnya magnet Bang Aki. Magnet berarti Nempel di situ. pas kena acara ini. Pas mau naik itu tadi Bang Aki, namanya naik kereta api ya Bang Aki, pasti umpet-umpetan ya kan Bang Aki kan. Mungkin pas lagi naik itu kenyangkut, dia nempel di situ. Itu Bang Aki. Wih lemes sekali Mami Bang. Nggak tahu Mami apa betulan ditabrak kereta api atau apa nggak tahu. Pokoknya Mami pertama kali orang Indonesia yang menghadang kereta api Bang Aki, Mami. Yang pertama kan di India udah sering kan Bang Aki. Indonesia baru Orang pertama. Guys, ini orang pertama guys semuanya. Orang pertama di Medan. Di Medan itu di Indonesia nggak tahu lah. Bang Aki kalau dulu sepiran sekarang keren kali Mami Bang Aki. Udah bareng penghargaan, viral. Aduh, salahnya nggak ada. Jadu. belum viral sekarang. Video viral Bang Aki. Dengan kita. Itulah Bang Akil hal yang nggak bisa Mami lupakan sampai sekarang. Alhamdulillah kan udah ketemu langsung dipaksa. Iyalah, itu sampai akhirnya dengannya kayak terpikir gitu. Kok bisa ada orang tua terpikir penghargaan? Kok bisa? Sampai sekarang Bang Akil, Mami dari mulai kejadian itu sampai detik ini Mami belum pernah naik kereta api lagi. Saking takut ya, trauma ya. Traumanya. Sampai detik ini itulah kali terakhir Mami naik kereta api Bang Akil. Lucu juga ya cerita Mami. Itulah Bang Akil, ada sedihnya, ada lucunya cerita Mami. Perjuangan Mami panjang Bang Akil. Waktu pas dulu awal-awal mau ini lagi Bang nganterkan Jessica ke Smorika School Bang Akil. Waktu terapi kan awal-awal dulu Bang Akil, itu naik bus Bang Akil dari Tandem sampai Medan berdiri Bang Akil. Sampai berdiri. Udah berdiri sampai ke Medan. Udahlah duduk. Pas sekali Mami dapat bangku duduk. Pertama kali dapat bangku duduk kena muntah orang pula Bang. Jadi udah dapat sebuta orangnya. Iya. Rezeki berarti. Kalau di sini Bang Akil di negara kita ini Bang Akil kalau nengok orang gendong anak berdiri gitu belum ada aku yang lebih muda kayaknya duduk lah gitu ya kasih ini belum ada Bang Akil. Belum Mami jumpain itu Bang Akil dari Mami dulu waktu sering bawa Jessica dari Tandem ke Medan. Kalau berdiri udah berdiri aja. Ya udah kayak berdiri aja. Nggak ada kayak orang-orang Bu duduk Bu kan Mami gendong Jessica kan masih 2 tahun lebih kan Jessica kan. Mami gendong pakai jari gitu. Nggak ada gitu Mami duduk ya berdiri aja Mami Bang Akil nggak ada Bu duduk Bu gitu. Tapi Mami setelah melihat seperti itu Mami nggak mau buat kayak gitu Bang Akil. Nah, di saat Jessica sudah besar kan Mami tetap nih apa tuh Bang Akil? Ada tuh ada tuh orang tua yang berdiri lagi hamil ada yang ini Mami pas dapat bangku kan Bang Akil sama Jessica. Kami berdiri Bang Akil, Mami duduk itu yang lain Bang Akil. Gitu Bang Akil. Jadi kita digitukan orang, kita jangan gitukan balik. Itu Bang Akil. Wah, kira Itu ajaran dari Mimi Bang Akil. Walaupun dijahatin orang, tetap harus kita berbuat baik. Pokoknya banyak ilmu dari Mimi Bang Akil yang sampai saat ini, sampai detik ini masih Mami jalankan. Insya berarti Mimi ada salah satu. Mimi itu motivasi Mami loh Bang Akil. Semua orang pasti dapat motivasi dari orang tua Ake kan. Anaknya juga bisa kayak Mimi. Itulah bangga loh punya Mimi Sari. Karena Mimi Sari banyak banget buat orang tua yang lain lebih semangat untuk anaknya berjuang ya betul-betul berjuang untuk anaknya gitu Bang.
setengah-setengah. Bayangin Bang Akil, tahu sendiri lah tanya sama Mimi nanti gimana. Aku udah siap ini Bang Akil tanya sama Mimi Sari ya, Iya. gimana Mami. Perjuangan Mami luar biasa loh Bang Akil. Kalau masalah dana, aduh Bang Akil, Mami itu nggak ada Bang Akil. Sampai Tuhan kasih, sampai ada dua-dua Bang Akil. Coba Bang Akil bayangin. Iya. Kok sing akeh ya dulu ya. Mungkin Anda gak ingat gimana. Itu dulu cuma baru satu doang. Satu aja pun perjuangannya ngeri Bang Akil. Karena aku taunya nggak tahu ya, agak sama-sama dikit nih boleh ingat. Dulu tuh gimana? Kok yang Waktu pas awal-awal pertama Bang Akil, Itu cuma- itu sampai di depan sama mereka school Bang Akil, itu buat bajar baju bekas. Buat bajar baju bekas tuh Bang Akil. Untuk Jessica, dalam dana untuk Jessica Bang Akil, baju bekas Bang Akil. Sampai segitunya Bang Akil, Mimi itu sama teman-teman yang lain, kayak Mama Eta, kayak Bu Moren, Mami lupa nama anaknya, tapi Mami ingat nama mamanya. Bu Moren, itu mamanya Ade Eta sama Mimi Sari berjuang untuk Mami. kayak bantuin ya. Iyalah Bang Akil, jualan baju bekas tuh Bang Akil, bajunya dari mana-mana tuh Bang Akil. Udah kami pajang di depan itu depan sas Bang Akil untuk galang dana ke Jessica Bang. Itu Bang Akil pas alat yang pertama Bang Akil. Perjuangan Mami Bang Akil. Orang tua yang ada duit pun nggak sanggup kan yang Bang Akil. Betul Bang Akil. Orang tua yang banyak duit dia keluarkan uang. Kayak mikir, Iya, mikir panjang dia untuk untuk apa gitu-gitu nih. mikir dia untuk ngasih pendengaran yang bagus, yang baik untuk anaknya itu dia mikir Bang Akil. Tapi Mami dengan percaya diri aja Bang Akil. Mami nggak tahu lah tuh uangnya datang dari mana, dari langit apa Tuhan kirim, nggak tahu lah Mami. Pokoknya Mami berjuang aja gitu Bang Akil. Mami jalan aja gitu kata Mimi. Semangat aja Mami. Nanti itu Tuhan pasti sudah kasih kita anak. Tuhan sudah nitipkan anak yang luar biasa untuk kita. Berarti Tuhan mampu kita tahu kita itu mampu. Itulah Mami tetap harus ingat. Tuhan tahu kita mampu, makanya Tuhan kasih Mami anak seperti Bang Akil dan seperti Spesies yang kami ya. bakat ya kan. Jessica ini berbakat nih masih masa depan nih. Ya itu kadang-kadang yang mau juga lah ya selamanya untuk Mami. Itu Bang Akil. Sila sedikit Bang Akil masukan untuk Jessica Bang Akil biar gimana dia. Mami sampai gini loh Bang Akil. Aku pingin kali lah. Tapi itu kadang nggak boleh ya Bang Akil, kita orang tua untuk mengharapkan anak kita menjadi orang lain. Iya. Mungkin ya Bang. Karena kan kayak Iya. Tapi Mami pinginnya kayak mana ya Jessica bisa kayak Bang Akil. Bang Akil kan kalau ke Mimi kan kayak mana gitu kan kayak cinta pertama gitu ya, Iya. Mimi gitu ya kan. langsung kayak cinta so kayak ingin menjadi kok. Jessica kan penasaran kayak gitu. Penasaran Bang Akil coba. Kalau Jessica kan kayak jadi ini masukan apa dari orang tua untuk jadi sesuatu yang tidak baik gitu. Jessica ini kemana? Nggak Mami itu mamanya atau bestinya atau apa serigala. Iya. Tahu kan? Sendiri sama Mimi bestie loh. Karena kan kami berdua seraya sama gitu. Makanya kan itu kan nggak mungkin Mami bilang Mami pingin kali lah Jessica kayak Bang Akil itu kan nggak boleh kan. Berarti kita mengharapkan anak kita itu menjadi orang lain kan gitu kan Bang Akil. Nah, tapi dengan kesadaran dia dan kedewasaan dia makin lama makin dewasa dia kan bisa mikir Bang Akil gitu apa yang diinginin orang tua itu. Gak banyak-banyak. Mami nggak pernah tuh nanya berapa nilaiku Jess. Juara 1 nggak pernah Bang Akil. Itu belakangan. Iya. Udah nilai, udah itu aja nilai. Yang penting dia bisa ngikutin pelajaran. Yang penting satu aja sama harus punya etika, menghargai orang tua itu nomor satu. Itu apa? Menghargai orang lain tapi orang tua tidak dihargai. Itu Bang Akil. Berarti Itu aja, Bang Akil. Coba kasih masukan. Jessica ada nggak masukan kayak kesan dari itu jadi kayak dapat gambaran pengen jadi apa di masa depan. Kalau aku sendiri ya, Mimi itu sudah bilang makin sering kali bilang kamu jangan mikir orang tua tuh pengen apa kayak contohnya jadi kamu tuh anak jadi dokter aja kok yang mikir gitu. Pikirkan dirimu sendiri pengen jadi apa. Kalau Jessica pasti kan sering tuh mikir mau jadi apa aku di masa depan. Apa tuh Jessica? Dari kecil tuh pengen banget jadi dokter. Dokter? Iya. Dokter apa tuh? Dokter. Cantikan.
Kalau eh apa ya? Ya, cocok kali lah kalau dokter hati kan nanti bisa buat bicara. Ya kan si nggak tuh kasih nggak Cocok kali tuh Jess. tahu Tapi tahu kan. tapi itu semua Jess berkat doa semua Jess. Kalau Jessica mau menjadi dokter itu harus ya banyak-banyak saya. Ya Dua. boleh lah. Telepon gua. Satu loh. Jadi oke. Oke lah ya. Kayaknya kita langsung penutupan aja. Mami Jessica sama Jessica ada nggak kata-kata untuk penonton yang dari tadi sudah nonton, dari sedih dan juga happy happy gitu. Ada nggak? Harapan untuk orang tua yang anaknya seperti Jessica, saya nggak pernah bilang bahwasanya Jessica ini anak berkebutuhan khusus. Tapi saya selalu bilang anak-anak yang seperti anak-anak kita ini, saya selalu bilang anak berkelebihan khusus. Kenapa? Eh, Tuhan sudah kasih kita anak seperti mereka, berarti Tuhan sudah percaya kan mereka pada kita bahwasanya kita bisa mampu untuk melalui semua itu. Jadi untuk orang tua yang lain jangan berhenti untuk apa ya untuk menyerah, harus terus berjuang. Yang namanya lelah pasti ada. Ya kalau capek ya istirahat gitu ya kan. Terus berjuang untuk anak-anak kita. Kenapa? Kita cuma bisa memberikan akses pendengaran yang lebih baik untuk anak-anak. Karena kalau kita hanya memberikan dana yang ya seperti saya bilang tadi di awal, kalau kita memberi mereka harta yang banyak, tapi mereka tidak punya akses pendengaran yang baik, itu percuma. Sama aja. Gitu, Iya. itu percuma. Jadi saya minta ke orang tua yang lain untuk ayolah lihat yang lain-lain juga bahwasannya banyak kok dari HP sekarang juga bisa kita tahu pendengaran yang mana yang bagus, pendengaran mana yang ini. Saya tidak pernah bilang bahwasannya, oh pakai alat ini bagus, pakai alat ini bagus, enggak. Orang tua boleh langsung cek sendiri, tapi saya hanya pesankan kalau memang pendengarannya di atas ini, di atas seperti Jessica kayak 100 lebih, ayolah segera beri mereka akses pendengaran yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya ya. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Untuk anak tetap harus lakukan yang terbaik, apapun itu. Untuk Jessica? Dari kita semua yang lagi pada nonton ini harus semangat terus loh. Boleh menyerah sama sekali pun nggak boleh menyerah. Harus berjuang terus. Kalau yang sama kayak Jessica nggak boleh sedih-sedih kalau ada yang bully, kalau ada yang jahatin kalian. Biarin aja mereka. Mungkin mereka apa ya? Apa sih ya? Mungkin iri aja ya. Kayak biarkan aja mereka. Biarkan sendiri aja. Pikirkan aja diri sendiri itu bahwa happy aja. Buktikan ke mereka bahwasanya Jessica bisa dan Jessica sama seperti mereka gitu ya kan. Seperti yang Mami ajari tadi, orang mau buat jahat sama kita, kita tidak boleh balas jahat. Tetap lakukan seperti versi kita sendiri, tidak boleh menjadi versi orang lain. Kalau Jessica ini biarkan. Ya, biarkan aja. Gitu. Yang penting kita nggak ngusilin orang, kita tidak mengambil yang bukan hak kita, itu aja yang penting. Yang penting aku nggak ada jahat mereka. Itu dia. Mungkin itu aja lah dari kami Bang Akil. Oke. Ini sebagai penutup, pendapat saya setiap orang tua kan pasti kan punya hasil sendiri, kerja sendiri, dan kita sebagai anak menyaksikan kedua orang tuanya bekerja keras, dan kita sebagai anak akan mendapatkan motivasi dari orang tua untuk semangat untuk menggali informasi ilmu untuk kedua orang tua dan membuatkan kedua orang tuanya bangga. Dari semua perjalanan pasti kan ada hal yang menyakitkan, ada hal yang sedih, ada hal yang sangat bahagia. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.